izin secara tampang yang dimiliki perusahaan, baik perusahaan dalam bentuk PT maupun CV, yang kemudian dianggap oleh pemerintah tidak produktif, artinya tidak bekerja. Nah, ini dicabut izinnya. Kita nggak tahu alasan dicabut izinnya apa. Saja alasannya adalah karena belum atau tidak berproduksi, kalau izinnya sudah aktif. Gitu. Nah, ini ada satu perusahaan yang jadi gini, banyak setiap perusahaan itu kalau mau nambang itu banyak izin-izin yang harus dilengkapi. Izin eksplorasi terdahulu, baru izin operasi produksi, baru izin hauling, baru IPPKH, baru kemudian ada sistem modi lagi yang sekarang kan begitu. Jadi semua digabungkan termasuk pajak-pajak juga harus diurus. Nah, kemudian ini perusahaan ini banyak sekali. Nah, ada salah satu perusahaan namanya PT Berkat Mufakat Bersama Energi yang juga izin-izinnya sebenarnya sudah lengkap, sudah ini. Usaha UOP-nya sudah ada, kemudian persetujuan reklamasi sudah ada, rekomendasi untuk IPPK juga sudah ada, jadi sudah lengkap izinnya. Cuman mereka nggak berani beroperasi. Kenapa? Perusahaan ini nggak berani beroperasi karena kurang satu, yaitu izin IPPKH. Izin IPPKH itu izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, itu lagi diurus. Nah, ketika mereka lagi diurus ini, mereka sudah dapat UOP ini untuk jangka waktu 20 tahun. Dari tahun 2015 keluar terbit UOP-nya sampai tahun 2035. Gitu. Ini tambang batu bara, ini adanya di Kalimantan Selatan. Ini ya, tambangnya ya, lahannya ya. Nah, sudah dapat UOP 20 tahun, tapi mereka nggak berani kerja. Kenapa? Karena belum dapat rekomendasi IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Karena wajib, karena dia kan lokasinya berada di kawasan hutan produksi. Di situ mewajibkan adanya IPPKH. IPPKH ini harus diurus di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Nah, sedang mengurus ini tiba-tiba dicabut izinnya. Padahal perusahaan ini patuh sama hukum, artinya tidak berani atau tidak akan melakukan penambangan kalau belum ada izin yang terakhir ini terbit. Tapi dicabut oleh pada waktu itu Kementerian BKPM. Kenapa mereka cabut kita nggak tahu, tapi latar belakangnya karena perusahaan nggak beroperasi atau nggak bekerja atau tidak nambang. Nah, mana bisa perusahaan melakukan operasi penambangan kalau izin yang terakhir belum ada? Izin-izin lainnya sudah lengkap semua, tapi kan harus patuh dengan hukum. Jadi mereka lagi proses di PPKH atau dicabut izinnya. Nah, kemudian ini ditanyakan salah cabut iup dari pemerintah. Sebenarnya perusahaan seperti ini kan nggak boleh dicabut karena mereka masih urus izin belum selesai. Apalagi iupnya sampai tahun 2035 masih aktif ini. Ketika dicabut, kemudian perusahaan ini bersurat ke BKPM. Surat pertama itu tanggal berapa ya? Surat pertama itu tanggal 13 Juni tahun 2022. Permohonan penjadwalan kembali untuk bertemu untuk musyawarah untuk bisa menyampaikan keterangan perihal kenapa perusahaan dicabut dan menyampaikan bahwasanya kami itu tidak layak dicabut karena kami sudah mengurus izin yang terakhir BPKH. Itu 13 Juni. Itu tidak dijawab oleh BKPM. Kemudian di bulan November, tanggal 3 November 2022, 4 bulan kemudian dibikin surat kedua juga, permohonan informasi oleh PT Berkat Mufakat Bersama Energi. Itu tidak dijawab juga oleh BKPM. Berjalannya waktu, ditunggu-tunggu tidak dijawab. Nah, tanggal 25 Mei dibikin lagi surat ketiga, permohonan pengaktifan kembali UOP PT Berkat Mufakat Bersama Energi. Sampai bulan Mei tahun 2023 tidak dijawab. Jadi tahun ini ada 3 surat yang disampaikan ke BKPM tapi tidak dijawab. Akhir mereka hampir nangis. Tunggu saya juga ikut nangis. Nah, akhirnya bikinlah surat kuasa, kita bantu nih untuk mengurus ini. Nah, tanggal 10 Juni tahun 2024 kami dari kantor advokat Jiwasraya Imara kemudian mengajukan permohonan penegakan kembali. 10 Juni kita sudah ajukan, sekarang sudah tanggal Juli
Nama 15, 16 belum dijawab juga. Ada terimanya semua ada. Jadi ini nggak tahu ini kenapa ini BKPM tidak menjawab. Tapi ada informasi dari mereka bahwasanya memang mereka yang mencabut ini IOP perusahaan-perusahaan yang aktif bagi mereka pastinya tidak aktif. Tapi kemudian untuk menerbitkan kembali mereka serahkan kepada Kementerian SDM. Jadi yang cabut BKPM kalau mau minta menerbitkan kembali diuruslah sama Kementerian SDM. Ini dua kementerian yang berbeda. Satu adalah Kementerian Investasi Penanaman Modal, satu adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dicabut di sini, kalau mau minta diterbitkan di sini. Nah, sementara yang nerbitin IUP adalah bupati di wilayah masing-masing. Jadi yang nerbitin bupati IUP-nya karena terdahulu itu di tahun-tahun muda tahun 2020 ke bawah yang berhak menerbitkan izin usaha produksi atau izin eksplorasi pun itu adalah bupati wilayah karena mereka yang lebih tahu. Ternyata kemudian ditarik ke pusat kan, tapi pusat belum pernah mengeluarkan keputusan atau izin baru. Kita belum dapat cerita tentang itu, tapi untuk izin ormas sudah ada tuh ceritanya tuh, ormas yang mau kan dari ini PBNU kan. Nah itu udah terbitkan isinya. Kita belum tahu yang terbitkan nanti SDM atau BKPM. Nah satu hal, kenapa izin diterbitkan oleh bupati, tapi kemudian dicabut oleh BKPM, sementara BKPM bidangnya kan pada investasi penanaman modal. Kenapa mereka cabut? Kenapa nggak langsung SDM yang cabut kementerian? Ini nanti kita pertanyakan nih, karena ada hal-hal yang memang secara administrasi negara ini mendapat, karena tupoksinya beda-beda nih. Satu adalah investasi dan penanaman modal, satu adalah kemudian energi sumber daya mineral.